Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas A dan kelas B pada hari Jumat pagi. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah media pembelajaran. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat sama-sama belajar secara virtual nanti tentang konsep dasar media pembelajaran PSI. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Baik, senang sekali kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua. Pada siang hari ini sama-sama kita akan belajar konsep dasar media pembelajaran ya. Media pembelajaran pada pagi hari ini itu kita awali dulu. Oke. Ya. Kita awali dulu dengan mengingat mata kuliah sebelumnya ya. Mungkin semuanya sebelumnya sudah belajar tentang paradigma, kemudian model, pendekatan, metode sampai dengan teknik media pembelajaran itu sampai dengan teknik seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita posisinya media pembelajaran itu di mana? Nah, posisinya itu di sini. Di antara ini piramida terbalik ya. Sebelumnya sudah belajar pembelajaran, kemudian dijelaskan tentang paradigma, kemudian dijelaskan tentang model, pendekatan, metode, teknik sampai kepada media pembelajaran. Mohon maaf masih ada gangguan. Oke. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan media gitu ya? Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Paradigma itu seperti halnya dengan dasar yang mendasari sebuah praktik pembelajaran ya. Paradigma menggunakan paradigma apa? Behavioris, menggunakan apa? Kognitif, atau menggunakan pengalaman. Nah, seperti itu. Ini untuk yang paradigma. Kemudian dari paradigma turun ke model. Nah, dari model ini hampir sama dengan strategi ya, yaitu turunan dari paradigma, cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini modelnya bermacam-macam. Ada model pemrosesan informasi, ada model personal, ada interaksi sosial. Ini pendekatan. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan ya. Turunan dari model pembelajaran yang merupakan cara yang ditempuh agar pembelajaran menjadi efektif. Nah, ini macamnya ada beberapa. Misalnya pendekatan komunikatif, pendekatan kolaboratif, pendekatan reflektif. Nah, lanjut dari pendekatan turun ke metode. Metode ini turunan dari pendekatan tentang jenis-jenis atau praktik pembelajaran ya yang akan dilakukan di kelas. Misalnya nanti di kelas menggunakan metode jigsaw, menggunakan metode role playing atau bermain peran, kemudian menggunakan metode picture and picture dan seterusnya. Dari metode turun lagi ke teknik. Nah, teknik ini adalah penjabaran dari yang namanya metode ya. Jadi langkah-langkah jigsaw itu seperti apa? Langkah-langkah bermain peran itu seperti apa? Misalnya langkah-langkah bermain peran. Langkah-langkah bermain peran misalnya menentukan temanya apa dulu. Kemudian yang menjadi peraga itu siapa dulu ya. Sampai dengan praktek secara langsung menggunakan media bermain itu seperti apa, itu namanya teknik. Nah, lantas media sendiri itu yang dimaksud media itu apa gitu ya. Jadi intinya paradigma itu posisinya paling tinggi ya, yang mendasari sebuah konsep pembelajaran, sampai kemudian ke model terjemahan dari paradigma, kemudian pendekatan. Ketika di kelas itu nanti model pendekatannya kepada siswa itu seperti apa, sampai kemudian metode. Ini pemilihan ya, pemilihan atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan yang namanya pendekatan itu seperti apa. Seperti itu. Sampai kepada teknik dan media. Seperti itu. Ya. Kita silakan dipelajari dulu tentang paradigma, model, pendekatan, metode, teknik yang sebelumnya atau mata kuliah sebelumnya sudah diajarkan ya. Kita sekarang fokus kepada media. Khususnya media apa?
media pembelajaran. Baik, eh, saya cari dulu. Ini kan beberapa tugas minggu yang lalu ya. Ada dari Faisal. Faisal ini menyebutkan bahwa berbicara tentang media pembelajaran tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Media pembelajaran merupakan sebuah alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga dengan media tersebut proses belajar mengajar bisa lebih mudah dan lebih lancar. Itu yang disampaikan oleh Faisal ya. Oke, kemudian kita berlanjut ke Holilur. Ini Faisal kelas A ya. Ya, Holilur kelas B. Gini Pak, media pembelajaran ini menurut Latu Heru adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dan guru pendidik kepada peserta didiknya. Oh ya, agar pesan lebih mudah diterima dan menjadikan peserta didik lebih aktif dan termotivasi. Itu dari Holilur untuk kelas B. Menarik. Kita lihat lagi. Ini dari Habibur. Secara umum, Pak, media ini adalah alat atau sarana atau perantara yang digunakan dalam proses integrasi yang berlangsung antara guru dan siswa. Ada Siti Hanarisa, menurut Siti Hanarisa ya, menurut Small Dino, Lauter and Russell 2014, media merujuk pada instrumen-instrumen yang dapat membawa sebuah informasi yang dibawa pengajar dari sebuah sumber belajar kepada pembelajar. Jadi yang tadi menyatakan tentang media itu sebuah alat, ini ada tambahan lagi sebuah instrumen-instrumen. Oke, itu dari Siti Hanarisa. Selanjutnya dari Sapik Muhammad Safiuddin dan juga Afandi ya. Safi dari kelas A, Afandi dari kelas B. Menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan. Sedangkan menurut Afandi, merupakan sarana yang tak dapat dipisahkan dalam proses kegiatan pembelajaran sebagai perantara tercapainya tujuan pembelajaran. Itu ya. Jadi saya mengambil secara acak. Minggu yang lalu kan sudah saya berikan tugas itu tentang definisi media pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk mengawali, untuk pemahaman awal sebelum kita melangkah lebih jauh tentang media pembelajaran. Jadi kita fokus dulu apa itu yang dinamakan dengan media pembelajaran, khususnya yang berhubungan dengan media pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi dari 2 kelas saya ambil 3 dan 3 secara acak. Simpulannya ada yang menyatakan bahwa media pembelajaran itu alat bantu ya. Ada yang mengatakan sarana, ada yang mengatakan perantara, ada yang mengatakan berupa instrumen-instrumen ya. Yang mana ya Pak yang benar? Semuanya benar ya. Jadi semuanya benar. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengerjakan seperti itu. Dan semuanya ini merupakan alat atau perantara atau instrumen atau sarana yang digunakan untuk pembelajaran, khususnya bahasa Indonesia ya. Jadi sebelumnya belajar tentang konsep dasar, tentang paradigma, tentang model, tentang pendekatan, ini sampai kepada media. Ini sampai kepada media yang dipilih seperti itu. Ya, khususnya media ini digunakan untuk ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih kepada 6 mahasiswa yang sudah menyampaikan pendapatnya atau mencari informasi tentang media pembelajaran. Pada intinya ya, kita bedah tiga hal ini, media pembelajaran dan bahasa Indonesia sendiri. Media itu istilahnya dari bahasa Latin berupa medium atau perantara atau pengantar.
Jadi lebih detailnya media itu saluran penyampai pesan dari sumber pesan, penerima pesan yang dapat membangkitkan semangat. Jadi media itu adalah sebuah saluran ya, sebuah saluran atau perantara atau pengantar yang digunakan oleh pembicara kepada atau pemberi materi kepada mitra mitra tutur atau pendengar seperti itu. Nah, medianya ini dinamakan dengan saluran ini. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran. Ya. Oke, baik sebentar. Mas, 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 bisa diulang. Oke, yang kedua adalah pemrosesan informasi ya. Pembelajaran itu adalah pemrosesan informasi. Jadi apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah pemrosesan informasi. Pikiran atau otak kita itu bekerja atau berperan layaknya komputer di mana ada input dan penyimpanan di dalamnya. Jadi sebuah kegiatan yang di situ digunakan untuk menampung beberapa ilmu pengetahuan, adanya proses informasi, itu namanya pembelajaran ya. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia adalah bentuk atau sarana penyampaian materi. Jadi medianya itu berupa perantara atau tadi alat dalam sebuah proses pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, ruang lingkupnya itu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu. Singkatnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan media pembelajaran bahasa Indonesia tadi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu atau saluran tertentu. Nanti kita pelajari macamnya apa saja di pertemuan selanjutnya ya. Dengan menggunakan sarana atau materi bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Baik, itu mungkin pengantar konsep umum tentang media pembelajaran. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas secara berkelompok ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini tidak ada yang namanya tugas. Silahkan nanti yang pertama adalah membentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Membentuk 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok ini, misalnya kelompok 1 membahas tentang konsep dasar media pembelajaran. Jadi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini silahkan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada landasan dan prinsip media pembelajaran untuk kelompok 2, kelompok 3 tentang jenis-jenis. Nah, kemudian kelompok 4 tentang pengembangan media pembelajaran, kelompok 5 tentang pemanfaatan media pembelajaran, dan kelompok 6 tentang evaluasi media pembelajaran. Oke, seperti itu. Minggu depan kita akan mulai presentasi kelompok 1 ya. Setiap pembahasan harus diberikan nama, siapa yang bertanggung jawab atas materi yang disampaikan. Jadi misalnya tentang konsep dasar media pembelajaran ya, nanti poin-poinnya yang dibahas apa saja. Nah, di situ diberikan nama. Yang mengerjakan adalah mahasiswa A, yang mengerjakan adalah mahasiswa B, seperti itu. Saya dibuat makalah, kemudian setiap poin itu diberikan keterangan siapa yang mengerjakan, sehingga saya tahu dalam satu kelompok itu tidak ada yang mubazir atau tidak mengerjakan. Dan yang terakhir, tidak ada tugas, silahkan merenungi atau mengulang kembali PPT yang sudah saya sampaikan ini. Silahkan dibaca, dipahami. Apabila tidak paham, silahkan menyaksikan video pembelajaran pada siang hari ini dan pagi untuk kelas B. Baik, terima kasih. 15 menit untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Kita lanjut diskusi di forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan semoga kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.